Khabbab bin Arad itu termasuk salah satu yang pertama-tama masuk Islam. Diyakini beliau yang keenam masuk Islam. Dahulu ketika masih menjadi budak milik seorang perempuan dari Khuza'ah, namanya Ummu Anmar al-Khuza'iyah. Ummu Anmar ini tertarik dengan kecerdasan, dengan kepandaian Khabbab bin Arad. Oleh karenanya, singkat kata, Ummu Anmar ini membeli Khabbab bin Arad dan dijadikan sebagai budaknya. Karena Khabbab ini cerdas, pandai, maka oleh Ummu Anmar dikirim ke seseorang yang ahli dalam pandai besi, membuat pedang dan lain sebagainya. Nah, karena cerdas, maka dalam waktu singkat Khabbab sudah bisa menguasai ilmu pandai besi. Kemudian oleh Ummu Anmar diberikan, ya kalau bahasa sekarang lah, satu kios gitu. Disitulah Khabbab mulai membuat pesanan-pesanan pedang-pedang itu, dan terkenal dengan kejujurannya, amanah. Kalau dipeseni pedang, janjine seminggu, ya seminggu dadi tenan, ora molor-molor. Wah, dereng dados sih, ndak ada ceritanya itu. Jadi tanggung jawab betul. Ketika ada amanah datang padanya, itu tanggung jawab betul menyelesaikan pesanannya tepat waktu dan jujur. Dan hasilnya bagus. Nah, singkat cerita, Khabbab ini di tengah-tengah kesibukannya membuat pedang, ketika ada waktu sela, Khabbab ini memikirkan terkait dengan masyarakat Mekah pada waktu itu yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Khabbab itu memikirkan, ini masyarakat manusia kok isinya serba kurang ajar, nah, isinya serba maksiat, tidak ada kebaikannya sama sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang kuat menindas yang lemah, terus kemudian menyiksa ini itu dan lain sebagainya. Lah Khabbab sangat ingin keluar dari keadaan seperti itu, sangat berharap ada secercah cahaya yang kelak bisa menjadikan masyarakat jahiliyah itu menjadi baik. Nah, kemudian sesudah itu Khabbab mendengar dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang, Khabbab langsung menemui Rasulullah. Begitu mendengar dakwah dari beliau Rasulullah, Khabbab langsung menyatakan keislaman dan keimanannya. Dan Khabbab ini luar biasa teguhnya. Sesudah menyatakan keislaman, tidak pernah menyembunyikan dari orang-orang. Kemudian sampailah berita keislamannya kepada tuannya, Ummu Anmar tadi. Mendengar itu, Ummu Anmar marah luar biasa. Kemudian datang dengan beberapa orang dari Khuza'ah, menemui Khabbab di tempat pandai besinya tadi.
Begitu ketemu dengan Khobab, salah seorang dari mereka bertanya, "Ya Khobab, wahai Khobab, kami mendengar berita tentang kamu yang kami sendiri tidak mempercayainya." Khobab bertanya, "Berita apa itu?" "Kami mendengar bahwa kamu telah keluar dari agama." Apa jawab Khobab? "Saya tidak pernah keluar dari agama. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau mendengar jawaban dari Khobab itu, kemudian siksaan bertubi-tubi harus dialami oleh Khobab. Kalau tendangan, pukulan itu sudah pasti. Kan itu di tempat pandai besi. Api masih menyala. Kan pandai besi itu kan dibuat dengan api. Kemudian Khobab diseret di atas tungku. Diseret, diletakkan di atas tungku, yang mana apinya itu masih menyala, jadi baranya itu masih menyala. Diletakkan di atas tungku, diinjak badannya. Apakah Khobab berteriak? Tidak. Khobab tahu kalau berteriak maka siksaannya akan menjadi-jadi. Dengan sekuat tenaga dia tahan rasa sakit yang amat sangat. Itu sampai membekas di punggungnya itu. Bekas terbakar itu ada di punggung Khobab. Tapi itu tidak memalingkan Khobab dari agama Allah, yaitu Islam. Siksaan bertubi-tubi terus Khobab terima. Begitu pula dengan orang-orang Islam pada waktu itu. Melihat keadaan itu dan merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya siksaan kaum kafir, kaum musyrik, Khobab datang menemui Rasulullah. Singkat cerita begitu. Kemudian Khobab bertanya, melapor pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana." Apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan untuk kami dengan segera, wahai Rasulullah? Apakah tidak sebaiknya engkau mengusahakan kemenangan untuk kami? Apakah tidak sebaiknya engkau segera berdoa memohon pertolongan kepada Allah? Mendengar laporan dari Khobab itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Dahulu qad kana man qablakum." Dahulu umat sebelum kalian itu yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dahulu umat sebelum kamu itu ada yang dibuatkan lubang di dalam tanah, kemudian orang beriman pada waktu itu dimasukkan ke dalam lubang itu, fayuja'u bil minsyari, kemudian didatangkan kepadanya gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya, fayuj'alu nisfaini, kemudian tubuh orang yang beriman dibelah menjadi dua. Dahulu begitu. Jadi orang beriman sebelum kalian dahulu itu pernah ada, demi mempertahankan keimanannya dia sampai disiksa, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian digergaji, tubuhnya menjadi dua, terbelah dari atas sampai bawah. Kemudian ada lagi wayum satu bi amsyatil hadid,
maduna lahmihi min admin, maduna admihi min lahmin wa asobin. Ada juga yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi sampai terpisah itu antara daging, urat dan kulitnya, itu sampai terpisah, dikuliti hidup-hidup. Jadi kalau korban itu kan memisahkan kulit dari dagingnya, itu kan sudah disembelih. Tapi dulu orang yang beriman ada yang mendapatkan siksaan karena keimanannya, dikuliti hidup-hidup dengan sisir dari besi. Fama yasudduhu dzalika an dinih. Tapi semua jenis siksaan itu tadi, baik digergaji terbelah sampai menjadi dua, dikuliti hidup-hidup, itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya, dari keimanannya. Kemudian Nabi bersabda, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi. Demi Allah, Allah pasti sempurnakan urusan Islam ini sampai nanti orang bepergian dari San'a menuju Hadramaut tidak ada yang ditakuti. Jadi dulu itu dari San'a ke Hadramaut itu tempat yang tinggi kriminalnya, sehingga orang-orang dulu takut lewat di situ karena angka kriminalnya tinggi. Tapi jika nanti Allah sudah sempurnakan urusan Islam ini, dunia dikuasai oleh orang-orang Islam, maka tempat itu akan aman. Sehingga siapapun yang lewat situ, dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah atau kepada serigala yang akan menerkam kambing-kambingnya.